Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Ibu Guru, kami dari kelas 10 TU7 akan mempersembahkan hasil proyek kami. Dengan saya Muhammad Dinar Prakoso, absen 24. Saya Indra Matana, absen 20. Saya Mariani Jakarta, absen 22. Saya Kayla Aprilia, absen 21. Saya Gansal Renardi, absen 19. Saya Muhammad Al-Fadzi, absen 23. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama adalah peta provinsi Tari Japen dari Kalimantan Timur. Luas daratan Kalimantan Timur adalah sekitar 127.346,92 km persegi atau 128.659,94 km persegi. Menurut beberapa sumber, namun angka yang paling sering digunakan adalah 127.346,92 km persegi. Provinsi ini merupakan salah satu yang terluas di Indonesia dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kalimantan Timur juga memiliki luas pengelolaan laut sebesar 25.656 km persegi. Luas lautan atau lebih tepatnya luas pengelolaan laut di Kalimantan Timur adalah sekitar 25.656 km persegi. Ini merupakan bagian dari total luas wilayah Kalimantan Timur yang mencakup daratan dan lautan Provinsi Kalimantan Timur, terletak di Pulau Kalimantan bagian timur dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Dari sumbernya adalah Simantaru Kalimantan Provinsi go.id. Terima kasih. Letak geografis dan astronomis. Letak geografis Pulau Kalimantan. Secara geografis, Pulau Kalimantan menempati posisi pulau terluas ketiga di dunia dengan luas mencapai 743.330 km². Dengan pembagian Pulau Kalimantan yaitu 73%, Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam 1%. Adapun batas-batas wilayah Kalimantan adalah pada bagian utara perbatasan dengan Malaysia, bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata, pada bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Selanjutnya yaitu letak astronomis. Pulau Kalimantan secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak pada antara 4 derajat 20 menit lintang utara hingga 4 derajat 10 menit lintang selatan, dan dari 108 derajat 30 menit bujur timur hingga 119 derajat 0 menit bujur timur. Pulau Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang dilintasi garis 0 derajat atau lebih dikenal dengan sebutan garis khatulistiwa. Kami menganalisis informasi ini yaitu dari sumber www.detik.com. Jumlah keseluruhan penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah 4.045,86 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.093,9 jiwa. Lalu jenis berkelamin perempuan berjumlah 1.951,96 jiwa. Informasi ini terdapat pada sumber BPS Kaltim. Jumlah pengangguran tahun 2023-2024. Tingkatan pengangguran terbuka di Kalimantan Timur Februari 2023 sebesar 6,37%, turun 0,4% poin dibandingkan dengan Februari 2022. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur Agustus 2024 sebesar 5,14%, turun 0,17% poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Berikut adalah ringkasan perkembangan tingkatan pengangguran terbuka di Kalimantan Timur. Februari 2023 6,37%, turun 0,40% poin dibandingkan Februari 2022. Agustus 2024 5,14%, turun 0,17% poin dibandingkan Agustus 2023. Kesimpulan, secara umum
di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan baik dalam jangka pendek tahun ke tahun maupun dalam periode yang panjang, mencerminkan perbandingan kondisi ketenaga kerjaan di wilayah tersebut. Sumber BPS Kaltim. Potensi Provinsi Kalimantan Timur. Rumah adat. Rumah adat Lamin. Rumah adat suku Dayak yang berbentuk rumah panjang dan dapat dihuni oleh beberapa keluarga. Dibangun dengan kayu ulin dan memiliki ukiran serta hiasan khas Kalimantan Timur. Rumah Bulungan. Rumah adat suku Bulungan yang bergaya arsitektur kolonial dan memiliki atap berbentuk dormer dengan 3 atap segitiga, sering digunakan sebagai tempat pertemuan penting. Rumah adat Pasar. Rumah adat suku Pasar yang berbentuk rumah panggung dengan atap terbuat dari daun nipah atau ijuk. Dibangun dengan sungai karena suku Pasar percaya sungai Kepak sebagai sumber kehidupan. Sumber www.lamudi.com.id. Tari Jepen adalah tarian tradisional yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur, yang dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Islam. Tarian ini memiliki gerakan yang dinamis dan penuh kebahagiaan, serta menggunakan musik tingkilan sebagai iringan. Penari menggunakan busana terpadu khas Melayu dan Islam. Berikut beberapa detail mengenai Tari Jepen. 1. Asal-usul. Tari Jepen dikembangkan oleh suku Kutai dan Banjar yang mendiami pesisir Sungai Mahakam. 2. Pengaruh budaya. Tarian ini dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Islam yang terlihat dan dari busana penari dan gerakannya. 3. Gerakan. Gerakan dalam tari Jepen dinamis dan penuh unsur kebahagiaan. 4. Iringan musik. Tari Jepen diiringi oleh musik tingkiran, salah satu musik khas Kutai. 5. Busana penari menggunakan busana terpadu khas Melayu yang Islami, serta campuran budaya Indonesia. 6. Jenis. Ada beberapa jenis tari Jepen seperti tari Jepen Eroh, tari Jepen Benua, dan tari Jepen Sekapur Sirih. 7. Signifikasi. Tari Jepen merupakan simbol kebesaran dan kehormatan dalam masyarakat Kutai. Yang terakhir, pelepasan. Tari Jepen juga digunakan sebagai bentuk hiburan dalam pengobaran para raja di masa lalu. Informasi ini didapat dari sumber www.tribun.new.skew. Jadi dalam pelajaran sejarah kita akan membahas sejarah dan filosofi tari Jepen. Nama anggota kelompok 4 kita adalah yang pertama Galuh Febrian, absen 19, yang kedua Indah Romatul, absen 20, yang ketiga Kaila Aprilia, absen 21, yang keempat Mariani Dekarla, absen 22, yang kelima Muhammad Al-Farisi, absen 23, dan yang terakhir Muhammad Dinar Prakoso, absen 24. Jadi yang pertama adalah sejarah tarian Jepen. Tari Jepen adalah kesenian tradisional asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejarah tari Jepen sendiri bermula dari tarian hiburan yang dipertunjukkan untuk pengobatan raja pada masa kerajaan Kutai di Tenggarong. Pada 1970-an, tari Jepen berkembang menjadi tari penyambutan yang ditampilkan dalam acara perkawinan. Seiring berjalannya waktu, tarian ini juga ditampilkan dalam acara besar seperti HUT Kota Tenggarong, HUT Samarinda, hingga HUT Provinsi Kalimantan Timur. Tari Jepen mengisahkan tentang gadis yang hidup sebagai penduduk suku Kutai di pedesaan dan memiliki rutinitas berladang pada musim panen. Tepatnya sebelum fajar menyising, setiap gadis dari suku tersebut akan mulai menebar benih.
Cerita tersebut berlanjut dengan mereka menanam padi sehingga tari Japan menyimbolkan kerja keras dan gotong royong, ditambah dengan rasa syukur dan doa kepada Tuhan untuk memperoleh hasil terbaik. Jadi yang terakhir adalah filosofi tari Japan. Makna filosofi di balik tari Japan, gerakan yang energik, melambangkan semangat hidup, kerja keras, dan kebersamaan. Tarian ini juga sering dihubungkan dengan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur, serta sebagai bentuk doa untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dari kelompok 4, sekian dan terima kasih. Welcome to J News. Today we will talk about Dance Band from East Kalimantan. Can you tell us about the history of Dance Japan? Dance Japan comes from Kalimantan and is influenced by Malay and Islam culture. When did it become popular in 60? Since the 20th century, especially in independent, it appeared in many formal events. Was it original performance for specific events? Yes, it was first for religious and royal ceremonies, then become popular entertainment. Wonderful. Thank you. See you in the next J News. Mentari pagi ku siapkan diri menyongsong hari untuk menggapai
usiaku saat hamil dan menyusui. Blackmore's Pregnancy and Breastfeeding Gold. Awal yang baik untuk buah hati.
Jadi itu sekian dari video hasil proyek kami. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.